kembali ke lapangan ekstra mereka bahwa pukulan Muhammad Agung kita saksikan pukulan Muhammad Dimas yang mana seorang Dimas akan tetap berpunggung nomor 4 sekalipun main di Gunung Payung. Kita lihat anak-anak Gunung Payung juga akan menyaksikan karena Dimas ya bisa didatangkan di Gunung Payung. Silakan Muhammad Yanto sebagai pelatih utama Porda Majalengka ini yang selalu memperkuat tuan rumah, apalagi pelatih utama dari ya Putra Rantau 3 akan siapkan juga doa-doanya, akan siapkan juga mentalnya, akan siapkan juga fisiknya. Kita lihat Alpian sebagai pemain libero juga akan masuk di lapangan. Kita saksikan kamerawan masih langsung menyinari keenaman para pemain dan langsung diabadikan. Bersalam-salaman boleh saja karena kita umat Islam, minimalnya kita ucapkan salam walaupun anak Jakarta seorang Agung maupun seorang Dimas adalah memiliki agama Islam. Kita lihat ini kesempatan emas mereka akan saling perhatian karena sekedar kita hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Kemanapun kita, dimanapun kita akan selalu ingat kepada Allah yang di atas, karena pelukan mereka akan disertai doa dengan mengucap lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirni fi musibati wahlukni khairun minha. Mudah-mudahan kurang sadaya setelah dibaca doa ini akan selamat dunia dan akhirat, jauhkan dari segala malapetaka, apalagi ganjalan-ganjalan yang ada di lapangan. Dan juga serpen pertama silahkan kepada iya pengantin baru Kang Yogi atau A Yogi, silahkan masuk A, karena A Yogi tak kalah gantengnya bukan hanya Kemod dan Moni, bintang sinetron yang ganteng, termasuk A Yogi ranking kahiji kasepna kuring ranking kedua. Ya hadirin, kita lihat setelah dibuka nanti service point akan dilaksanakan dan kita tonton penonton masih juga diberi kesempatan untuk mundur sedikit agar tidak menginjak lane, dan kami akan tonton, kamerawan juga akan memotret dan mengamerawan langsung Adib shooting. Kita lihat setelah dibuka langsung peluit panjang dibunyikan Pak Budi, terjadi pick up babak pertama. Kembali kita saksikan bahwa seorang Yogi akan terima dengan baik. Oh, masuk dong. Angka 1-0 dimiliki di sana. Ya belum. Oh, tidak langsung masuk. Iya, belum masuk angka karena itu cuma bola pertama, tidak masuk di poin. Kembali akan saksikan bahwa bola dimiliki dengan ganteng. Siapakah dia kalau bukan pemain cantik? Kita saksikan nomor 4 Muhammad Dimas. Terjadilah serangan super Muhammad Dimas, akan dikirim ke bola di sana sangat bahaya dan kembali akan ternyata gol atau tidak. Oh, tepat banget karena Erwin dan adalah Agung. Kembali angka gol. Gol 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 1-0. Kita lihat sentuhan awal yang baik Muhammad Agung. Kembali akan saksikan bahwa Dimas, kembali Dimas membuka sayap lebar-lebar, apalagi serangan super dimiliki dengan ganteng gaya tipu seorang Agus. Muhammad Agus tidak kalah dahsyat, merek otak, berani banget dia untuk kecoh lawan sehingga banyak jalan menuju Roma. Kalau kalah dengan pukulan boleh tipuan, akhirnya 1-1. Kembali bola muncul, kita lihat apa yang terjadi. Serangan kejam, lagi-lagi sulit dijangkau anak tuan rumah dengan skor berubah 2-1. 1, 2, 3 Muhammad Erwin sebagai toser senior. Kita saksikan Muhammad Erwin membuka pintu lebar, akan segera bola tindak lanjuti dan kembali akan terjadi balas dendamannya. Muhammad Dadan begitu hebatnya, tapi sayang sedikit ada pelanggaran, bukan muhrim bisa dikatakan haram, maka poin di sana kedudukan berubah ya 3-1. 3 menyerang 1 bertahan di babak awal. Kembali bola dimainkan dengan ganteng, apalagi umpan pertama, kemudian ketika akan asik surasik dan ternyata dimainkan, tapi sayang senjata makan tuan, pagar makan tanaman, koran musapi, cilaka kupul sorangan alias orang Sunda nyerita tamiang melit kana celi. Tinggal jelas ini kesempatan Mas Dadan di blocking poin nomor 6 seorang Heru, dan poin maning berubahlah angka kembali menjadi 5-1. Ayo 5 menyerang 1 bertahan.
Kita saksikan di belakang sangat akurat, apalagi seorang Agus. Kita saksikan juga di belakang ada seorang Cucu. Sungguh akan sangat kejam Muhammad Cucu, tapi sekejam-kejamnya Cucu masih bisa di blocking. Akhirnya blocking poin dengan skor 6-1. Namun Teo kembali pinta official. Boleh-boleh saja karena waktu diizinkan, dan sementara kami akan gabung dengan pesan-pesan berikut ini. Kata siapa reporter tidak butuh mijon? Kata siapa reporter tidak mau kertinding? Anaknya Pak reporter tidak butuh Samsung. Betul dan benar kata siapa reporter tidak butuh mijon, itu mah cuma omong kosong. Yang sebenarnya mari kita konsumsi mijon. Mijon luar biasa. Mijon. Baik penonton yang soleh dan soleha, kembali pesan-pesan tersebut akan kami suguhkan, dan kita lihat Muhammad Erwin. Masih Erwin di sana akan terima dengan baik seorang Agus. Adakah Dadan di sana? Tepat banget pukulan keras Muhammad Dadan. Akhirnya 2-7. Masih 5 bikin sama. Kita lihat seorang Endang. Kita lihat, kita saksikan seorang Erna masuk kami, atau Endang betul, kita lihat nomor 7 akan sungguh di... Baik penonton, karena waktu sholat duhur datang, maka mic akan kami hentikan sejenak. Nanti akan hormati dulu waktu sholat duhur. Kami sorong akan kembali berhenti guna menghormati yang sedang beribadah. Saur api punten anu kamera pali kaler lungsur eta anu aya di panggung kamera, maaf mohon lungsur baik. Jadi jangan ada di tempat kamera tanpa terkecuali satu orang ya.
tolong bola dibantu saja. Tolong bola supaya dibantu yang jauh di luar. Juga di tempat jamset yang sebelah utara, tolong sedikit mundur karena akan mengganggu jalannya olahraga. Kepada penonton yang ada di sebelah utara di ruang jamset, tetapi tempat servis serpen dan bola tolong harus lebih dari 2 yang keluar, tolong dibantu. Pada bola yang keluar tadi, Biji berapa?
Iya, poin 18-22. Cuma hitung skor saja ya. Nanti set yang kedua. Dua tiga. Dua empat. Sembilan belas 24. Habis. Baik hadirin, kembali ke lapangan setelah kita menghormati umat muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah sholat duhur. Dan kita lihat di babak yang kedua, apakah akan tetap anak Putra Rantau 3 lolos ataukah diperpanjang waktu oleh tim tuan rumah Pajajar. Setelah disiapkan kembali dua wasit yang dimiliki langsung oleh Pak Muhammad Budi SPD dan juga Pak Kuwenda, akan siapkan bahwa bola dimiliki dengan baik putra tuan rumah Pajajar. Kembali pick up babak kedua. Muhammad Haikal, kita lihat apalagi serangan super dimiliki kembali Erwin dan juga Agung, ternyata digagalkan kembali dengan cantik. Di situ ada Dimas dan kembali Erwin juga Agung. Tipu daya Agung kembali berhasil, akhirnya gol. 1-0 dimiliki langsung oleh Putra Rantau 3 melalui tangan seorang Agung. Kita lihat Muhammad Erwin, tak kalah dahsyat seorang soper Muhammad Erwin akan terima Haikal di sana, sangat bahaya. Agus juga Dadan yang dicari, atau kembali masuk di sana dengan angka lahir 1 sama. Kita lihat nomor 2 Muhammad Agus, yang mana seorang Agus kembali akan diterima dengan baik dan kembali ada seorang Sondi. Muhammad Sondi lagi-lagi pengalaman banget. Kita lihat seorang Sondi yang postur tidak kalah dahsyat, hampir sama dengan seorang Agung. Kita saksikan yang seorang Dimas. Kembali bola memiliki Sondi akan terima dengan baik anak tuan rumah Muhammad Cucu. Kembali anak Porda Majalengka dimiliki anak tuan rumah Pajajar dengan skor berubah menjadi 2 sama. Tidak akan kalah dahsyat, mereka akan saling jual beli serangan. Ini pertandingan pasti akan sangat delima banget. Iya, bisa dikatakan delima karena kita lihat sungguh sangat sengit sekali antara putra Pajajar dengan anak dari Putra Rantau 3. Angka lagi lahir menjadi 3-2. 1 2 3 4. Orang Inggris berbicara siji loro telu. Orang Jawa ikut hitung skor, apalagi orang Sunda nyerita hiji 2 tilu. Ketinggalan jelas bola dikuasai dengan baik anak-anak dari Porda Majalengka dimiliki tuan rumah. Kita lihat apalagi seorang Dimas miliki umpan pertama dan kembali Hero blocking keluar sudah. Angka lahir menjadi 3 atau iya betul 3 sama. 1 2 3 4. Wahid Isnen Selasa. Kembali kita saksikan bahwa seorang Agung, yang mana Muhammad Agung akan terima dengan cantiknya seorang Agus. Lagi-lagi balas dendam yang membara. Karena seorang Erna tidak akan kalah begitu saja, tidak akan mundur satu siku pun, ngejat satu cucang beras pun, mereka akan lanjut. Kita lihat bahwa Cucu membuka sayap, kembali Cucu akan terima Agung, ada Erwin, kembali Hero, sungguh sangat tenang dimiliki bola pertama, asik bukan main. Dicuri Hero di belakang Alpian, kembali siapa Erwin dan kembali Agung, itu loh gol Dimas. Kita lihat di layar kaca betul sekali Dimas. Tolong yang di kamera turun saja. Yang di panggung kamera katanya kami bukan tidak memberi kehormatan karena demi untuk keselamatan. Tolong Kang, semuanya agar supaya turun saja, walaupun tidak di atas. Karena nanti roboh mau apa yang terjadi. Ya hadirin, kembali saksikan bahwa bola-bola dipetik langsung dengan baik. Masih ada seorang Haikal, kembali ada Erwin dan gol. Angka lahir di sana menjadi 6-4. Saudara-saudara sangat deg-degan jantung lawan seperti KDI mau dicubit Maruk Riwil. Masih bola dimiliki seorang Heru.
akan terima cucu. Sungguh diterima dengan baik Agus. Masih ada seorang Dadan, namun sayang terlalu keluar. Akhirnya poin maning kedudukan berubah 7-4. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit Cikaracak yang batu laun-laun jadi legok, numpecaknya dihuntu di alun-alun airnya bok. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, serangan yang begitu hebat akan coba kembali datang. Muhammad Dadan sangat akurat, tapi kembali Agung berani, dia akan loloskan angka atau bola, masih akan dipetik baik-baik dan kembali. Wow, terlalu keluar. Apa kata Mang Diman yang benar baik. Walaupun keluar tapi tespol, kesempatan emas menjadi tambah 5-7. Muhammad Dango kembali buka sayap, apalagi Alpian menggiring bola sangat tepat. Erwin dengan seorang Dimas tak mau gagal serangan Super Dimas, tapi sayang sepandai-pandainya Tupe ada juga jatuhnya, seindah-indahnya tangan ada juga. Kita lihat gagalnya, dan kembali angka lahir bagi anak tuan rumah. Kita lihat, oh kilat banget karena Aples memiliki bola quicker, maka poinlah di sana 8 melawan 6. Hanya TO kembali diberikan wasit kita. Kami pun mempersilahkan karena waktu akan diizinkan. Kita lihat Dedi Gilang si ganteng lagi-lagi memberikan motivasi dan sekaligus memberikan seteguk air saja agar bisa ya basuh eta ti koro ulah sampai garing. Lamun kurang hayang basuh kumaha. Cayan 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 cayan. Setelah dicayan kita lihat akan kembali segar dan kembali bola keluar sudah, maka poinlah kedudukan berubah menjadi 7-8. Tidak jauh berbeda-beda tipis seperti bawang, hanya satu untuk sama. Kita lihat kesempatan emas bagi anak Putra Ranto 3. Begitu hebatnya Muhammad Dimas. Muhammad Dimas, bayangkan pukulan anda kalau kena sorabi bakal amuradul. Akhirnya nuka Bandung, hiji nuka Jakarta, hiji nuka nanti koro kuring sahiji. Tinggal jelas angka akan lahir atau tidak, dan ada Dadan sangat tepat. Muhammad Dadan juga bervariasi karena overlapping seorang Dadan sulit dibaca. Seindah-indahnya taman walaupun dihiasi bunga, tidak seindah kita lihat variasi mereka yang hanya kesulitan. Kita lihat Putra Rantau masih di situ juga ada Dimas dan juga Agung. Di situ kontan dibalas Sondi maupun Heru. Kembali Agung, masih cukup tepat Agung. Ternyata lagi kegagalan di tangan Agung. Akhirnya apa kata Masuha ke Bandung tumpak retek, bingung can buka softtek nyambung kedua asli bayar. Kita lihat sementara bola dimainkan dengan ganteng dan kembali gol atau tidak. Sungguh sangat tenang Sondi membaca bola. Kita lihat adakah terjadi kekeliruan atau salah komunikasi, karena seorang Dimas sedikit hanya membiarkan bola-bola yang kecil banget 10 atau 8, maksud kami 10-9. Kita saksikan kesempatan emas bahwa global tuan rumah akan ke Dimas. Sungguh sangat tepat karena umpan jangka panjang dimiliki seorang Dimas. Namun sayang karena keluar sudah 11 melawan 9. Hanya TO kembali diberikan 10 saja karena waktu masih akan diizinkan. Begini nih apa gitu tuh apa gini nih apa gitu tuh apa gini begitu begitu minum dulu. Nikmat hanya pokoknya itu. Tiada hari tanpa pokoknya Israel. Baik hadirin, kembali ke lapangan sebentar bola dimiliki dengan ganteng, apalagi global. Kita lihat, oh sangat luar biasa, tipu keras dan pukulan kecil saudara-saudara. Dikatakan pukulan kecil tapi tipu sangat keras. Kembalilah beruntung di sana 12-9. Masihkah seorang pemain cantik Haikal? Kita lihat apalagi Alpian maupun juga Erwin. Kembali Agung berbicara, tangan keras Anda sungguh akan kesulitan atau tidak. Bola pertama dimiliki Erwin dan kembali belakang ada Dimas meledak di belakang. Sayang grogi di depan dan di belakang. Akhirnya TO lagi diminta Muhammad Dedi Gilang sebagai official dari Putra Ranto 3. Kami persilakan karena waktu diizinkan, dan sementara kami akan gabung kembali dengan pesan-pesan berikut ini. Oke coy, kembali gali belut di pinggir jalan. Mari lanjut setelah iklan. Kembali kamerawan masih menyinari seluruh para pendukung. Kita lihat dari Putra Ranto 3 maupun juga tuan rumah Pajajar, yang mana kali ini serangan yang kejam dimiliki Dimas dengan skor berubah di sana 10-13. Muhammad Sadi yang baru masuk, tenaga segar
seorang Sadi, dia kerja keras. Oh sayang, lagi-lagi kerasnya pukulan Muhammad Sadi. 11-13. Masihkah dua untuk sama dikejar Muhammad Sadi? Boleh-boleh pakai Avanza, tidak usah pakai gotrok lama banget. Apalagi kecepatan Sadi, diterima kembali Haikal. Kita lihat, oh blocking point atau tidak, kita lihat. Sementara ada Agung, sungguh akan diterima dengan cantik. Di belakang ada Dadan, di situ akan kontan dibalas dua sahabat. Lagi-lagi berebutan bola akan ke mulut seperti benang kusut, akan sulit dibaca di sana. Poinlah menjadi 12-13. Hanya TO kembali memberikan 10 saja karena waktu akan diizinkan. Sementara kami akan gabung dengan pesan-pesan berikut ini. Baik penonton yang budiman, kembali akan saksikan ke lapangan bahwa setelah dibuka kembali TO yang dimiliki dua partai sama-sama, oh masuk atau luar, jelas Lesmen mengatakan masuk dengan skor anti kebelah sama. Di kebelah sama kedudukan di babak-babak yang kedua. Kita saksikan bahwa serangan yang akan coba dikuasai dengan baik Muhammad Sadi sebagai jembatan toser yang cukup akan sulit dibaca. Kita lihat, ataukah Haikal berani dia? Masih juga ada serangan kejam dimiliki langsung anak global. Ternyata tespol karena sedikit ada kegagalan, maka poin di sana 14-13. 1, 2, 3 kembali Muhammad Sadi, masih buka sayap lebar-lebar. Sadi akan coba digagalkan di sana. Sementara pukulan keras Muhammad Dadan, namun sayang lagi-lagi terlalu di luar. Apa kata Mang Diman yang benar baik. 15-13. Hanyalah ketinggalan 3, kita saksikan atau 2. Sementara bola akan coba dipetik dengan baik, sungguh sangat tenang. Dirobek atau tidak, jelas bukan hanya tendangan si Madun yang luar biasa, tapi bulan Agus lebih luar biasa. Oh tes bol lagi-lagi, blocking kembali jebol, dan akhirnya poin menjadi 14-15. Saudara-saudara, hanya satu saja untuk sama kesempatan mas bagi anak tuan rumah Pajajar. Kita lihat seorang Agus sebagai jabatan toser, masih juga Dimas atau Sondi. Beruntunglah dia Sonde. 16 melawan 14 untuk kembali tim out. Kami persilakan karena waktu masih akan diizinkan. Begini nih, apa gitu tuh. Ya begini begitu. Anda pasti akan minum dulu. Silakan diteguk karena enak dan lezat. Hanya Pocari Sweat luar biasa. Tiada hari tanpa Pocari Sweat. Iya baik hadirin, kembali saksikan bahwa pengantin juga masih selalu disinari oleh kamerawan. Kita saksikan ternyata di lapang panas masih akan gencar, dua partai besar saling hajar. Siapakah dia yang sungguh akan sangat terpelajar, karena di lapang Pajajar akan gencar. Kita saksikan penonton-penonton yang begitu hebatnya. Kembali Dadan, masih akan duel 1 lawan 2 terjadi, akan umpan lambung dikirimkan Agus, kembali Dadan, harinya gol. Angka lahir bagi anak. Iya, kembali global tuan rumah dengan skor berubah 15-17. 1, 2, 3 orang Inggris berbicara. Siji Lord dulu kembali bola-bola dikuasai dengan baik anak-anak dari Pajajar punya, apalagi putra rantau Muhammad Agung. Kembali sangat kejam serangan super Muhammad Agung bagaikan halilintar membelah lautan. Gelombang tsunami pun angus dimakan Pulau Agung dengan skor 18-15. Muhammad Agung kembali akan berbicara, tangan keras Anda karena mulut akan tertutup, tangan yang berbicara akan subuhkan lagi balasan kejam. Namun sayang lagi-lagi terlalu keluar. Apa kata Mas Suha? Ceng Yuji. Saudara-saudara, kita lihat 19-15. Mas Suha juga ikut berbicara. Kita saksikan bahwa sementara Muhammad Agung masih cerdik dan kembali global tuan rumah. Muhammad Dadan tak kalah dahsyat, mereka akan maju ke depan sehingga sinjang kirut saja tening wayang. Mari lanjut kita berjuang. Muhammad Dadan, kita saksikan serangan Anda akan bahaya, apalagi umpan manis. Muhammad Sadi berbicara, tidak ada mangga yang manis tanpa terkecuali umpan seorang Sadi, dan kembali umpan empuk lezat yang Sadi. Poinlah di sana 20-16. Masih juga Ijan yang kembali kejam. Ijan, apalagi cucu kembali kita lihat. Adakah Haikal? Sangat bengal seorang Haikal. Pukulan Anda bagaikan halilintar membelah batu, hanya hancur debur berantakan. 17-20. Hanyalah 3 untuk sama dikejar. Di belakang ada seorang pemain cantik Muhammad Dadan, tapi tak sangat indah aples duel dengan Haikal. Ternyata dimenangkan Haikal. Kedudukan tambahlah di sana 18-20. Hanyalah 2 untuk sama. Di gerbang persamaan dikejar satu persatu untuk tiba di titik persamaan. Adakah Aples? Diberikan bola-bola potong. Akhirnya umpan terobosan diberikan seorang Sadi, maka poinlah 21. Kita lihat
Muhammad Aples dengan penuh semangat nomor 8 akan selalu setia menerima jump set yang dilakukan seorang Aples. Ternyata sepandai-pandainya tupai ada juga jatuhnya, yang mana kita lihat Agung dan Dimas, apalagi Sondi maupun juga Alpian, kembali Ijan, kita lihat seorang Dimas, masih Sadi dan kembali Dimas. Hebat, bukan main pukulan Dimas bagikan halilintar membelah pohon beringin, maka tumbanglah di sana 22. Apakah akan lahir angka psikologis 23? Kita lihat, sementara baru 22 dimiliki seorang Dimas. Yang tak kalah dahsyatnya Dimas akan suguhkan lagi balas dendam, karena orang Sunda bilang hutang uyah beruyah, hutang darah berdarah. Poin 23, angka psikologis lahirlah di partai besar Putra Ranto 3. Hanyalah kita lihat 2 saja selisih untuk habis. Kembali akan coba dimainkan Dadan, sungguh diterima Sonde, masih ada Sandi dan ternyata gol. Gol 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 gol. 24 angka merah kembali lahir bagi Putra Ranto. Kita lihat, mungkinkah terjadi balas dendam? Apa akan gara-gara Laswan terjadi? Jelas gara-gara Laswan, karena bukan hanya di Indonesia, di Malaya juga ada Laswan, karena Upin berbicara dan Ipin berbicara. Selamat pagi Ceko, selamat pagi Ceko. Kata Upin dan Ipin, di Malaya juga ada yang penyakit Laswan, apalagi di Indonesia. Kita lihat serangan ganteng lagi-lagi masih dimiliki Agung, akan terima dengan baik seorang Agus. Di belakang ada Dadan, sangat lucu di tangan Alpian. Kembali akan terjadi gol. Gol 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 gol. Babak kedua hadirin, ternyata dengan mudah anak Putra Rantau mengalahkan tuan rumah Pak Jajar dengan skor 25 melawan 20. Dan untuk hadirin penonton yang soleh dan solehah, di babak-babak berikutnya partai besar akan kembali kami gabung dengan 105 guna mengikuti wawancara.